عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan insya-Allah. Kita masih membahas seputar masalah dosa-dosa besar yang dikumpulkan melalui kitab Az-Zawajir oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, salah satu ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i. Dan di pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahawa salah satu dosa besar adalah suka berdebat kusir atau suka bertengkar walaupun dengan memakai dalil-dalil dari Al-Quran. Jadi ini tidak dibolehkan melakukan diskusi yang sifatnya bisa berujung kepada pertengkaran, permusuhan dan merasa menang di atas orang lain. Tapi kalau diskusi menegakkan kebenaran, maka dibenarkan. Baik, kita sambung. Jemaah Allah, dosa berikutnya yaitu at-taghawwud fi tariq. Termasuklah dosa besar yang disepakati oleh sebahagian besar ulama, yaitu membuang kotoran di tengah jalan. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang mendukung tentang kesimpulan bahawa itu termasuk dosa besar. Di antaranya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Tabrani, qala rajulun li Abi Hurairah, ada seseorang berkata kepada Abu Hurairah, aftaitana fi kulli syai' yushaku an tuftina fil khira'. Katanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, biasanya engkau sering berfatwa untuk kami, tentunya tentang urusan agama, dan kami berharap berikanlah fatwa kepada kami, artinya melalui yang dia dengar dari Nabi, karena para sahabat lain mengetahui bahawa yang paling dekat dengan Nabi salah satunya adalah Abu Hurairah. Maka dari Abu Hurairah muncul banyak sekali hadis. Lalu orang ini berkata, berikanlah informasi fatwa kepada kami fil khira', tentang kotoran, artinya tentang kotoran hajat yang berasal dari manusia. Ada tidak hadis, ada tidak sesuatu yang engkau ingin nasihati kami, urusan-urusan kotoran yang kita keluarkan. Faqala, lalu Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man salla sakhimatahu ala tariqin min turuqil muslimin, barang siapa yang membuang kotorannya atau membuang hajatnya ala tariqin min turuqil muslimin, di jalan-jalan yang dilalui oleh kaum muslimin. Jadi Abu Hurairah mendengar dari Nabi, orang yang membuang kotorannya, baik kencing maupun membuang air besar,
di jalan yang sering dilalui oleh kaum muslimin. Maka apa yang terjadi padanya? Fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka sudah layak baginya untuk mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain juga riwayat Tabrani bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, man azal muslimin, barang siapa yang menyakiti kaum muslimin yang lain, fi turuqihim, di jalanan-jalanan yang mereka sering lalui, wajabat alaihi la'natuhum, maka telah layak atau wajib, maksud wajib di sini adalah berhak orang yang buang kotoran ini mendapatkan laknat dari kaum muslimin. Bahasa berhak, wajib itu menunjukkan bahawa laknat itu memang sudah layak kita keluarkan dan layak didapatkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kita pernah tahu bahawa sifat laknat, sifat melaknat itu biasanya dilakukan dengan bahasa menunjukkan perasaan tidak suka. Itu sifat melaknat. Rasulullah pernah menceritakan tentang makhluk yang bernama laknat ini. Jadi dia kalau keluar laknat dari seseorang, maka laknat itu pertama sekali akan menuju ke langit. Karena langit tidak bisa menerima, langit menolak, laknat menembus langit. Jadi ditolak oleh para malaikat. Lalu kemudian laknat ini akan menuju ke orang yang dilaknat. Dia mencari orang yang dilaknat. Walaupun kita tidak tahu itu kotoran siapa, tapi Allah tahu, malaikat tahu. Maka laknat ini menuju ke pemilik kotoran. Kata Rasulullah, ketika seseorang layak dilaknat, maka laknat itu tersimpan di dalam catatan amalnya. Jadi membuat Allah murka kepadanya, Allah cabut keberkahan hidupnya. Jadi ketika laknat itu memang layak, maka tersimpan pada catatan amal orang tersebut. Dan orang tersebut dalam posisi sedang terlaknat, kecuali dia bertaubat kepada Allah. Tapi kalau laknat itu kemudian tidak layak didapatkan oleh orang tersebut, kita melaknat orang yang selayaknya dia tidak layak dilaknat. Orang saleh, orang yang baik di pandangan penduduk langit, dilaknat oleh penduduk bumi. Kalau laknat itu tidak layak didapatkan oleh orang itu, maka laknat itu kembali menuju kepada orang yang melaknat. Itu sifat laknat. Jadi akhirnya laknat itu kembali kepada orang yang melaknat. Makanya orang yang suka melaknat orang lain yang tidak layak untuk dilaknat, maka dialah yang sedang dilaknat oleh Allah. Karena laknat itu akan kembali kepadanya. Maka berhati-hatilah sifat suka memvonis orang dengan laknat yang kita tidak tahu orang itu layak dilaknat atau tidak. Karena kadang-kadang penonton lebih hebat daripada pemain. Pemain bermain sendiri, penonton lebih seakan-akan lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh pemain. Jadi ketika ada dua orang yang sedang bertikai, kita melaknat salah satunya, padahal kita tidak tahu apa yang sedang dipertikaikan, apa yang menjadi masalah dipertikaikan. Para penonton sudah bingung, sudah ribut, mengatakan bahawa fulan tidak baik, fulan tidak baik, padahal dia tidak tahu apa-apa tentang orang yang sedang bertengkar. Makanya perlu bertabayyun dalam urusan seperti ini. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man taghawwata 'ala hafatin nahri", barang siapa yang membuang hajat di tepi sungai yang airnya yatawadda minhu, airnya digunakan untuk berwudu, wa yashrab dan kadang-kadang digunakan untuk minum, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka orang yang melakukan itu, yaitu pemilik kotoran, maka sudah layak baginya mendapatkan laknat Allah, manusia dan seluruh manusia.
Laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Nah, kemudian hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqu al-mala'in ats-tsalas." Takutlah engkau kepada 3 orang yang terlaknat di sisi Allah. Qila mal mula'an ya ats-tsalas ya Rasulullah? Siapa yang engkau maksud orang-orang yang terlaknat yang 3 tadi ya Rasulullah? Qala, lalu Rasulullah menjawab, ayyaqa'uda ahadukum fi dhillin yastadhillu bihi. Yang pertama, orang yang membuang kotoran di tempat orang-orang berteduh. Jadi orang berteduh di tempat itu, ya, misal kita punya posko, ya, atau tempat ronda, atau baling, atau di tempat tunggu bus stasiun, itu tiba-tiba pas kita datang ada kotoran orang. Jadi sehingga semua orang dalam hati atau keluar melalui ucapan laknat. Orang akan mengatakan, ini tai siapa ini? Kurang ajar tai ini. Orang mengatakan kurang ajar tai ini, tapi yang dimaksud adalah kurang ajar pemilik tai. Maka dia, walaupun orang satu kota tidak tahu siapa pemiliknya, mungkin dia sengaja buang hajat, ingin menyakiti, ingin mengkhianati, atau memang dia buang hajat ketika dalam keadaan dia sakit perut, tapi dia pilih tempat yang orang sering berteduh di tempat tersebut, maka dia termasuk manusia terlaknat di sisi Allah. Au fi tariq, atau di tengah jalan yang sering dilalui orang banyak. Jalan-jalan itu enggak mesti harus jalan aspal. Jalan setapak di kampung-kampung, karena biasanya pun kejadian seperti ini banyak di kampung-kampung. Kalau di kota-kota peradabannya mungkin sudah sedikit berbeda, cara berfikir penduduknya berbeda, mungkin jarang melakukan itu. Tapi itu tidak mesti begitu kejadiannya. Di Jakarta, kalau kita jalan-jalan di beberapa tempat, itu bahkan di jembatan penyeberangan itu cukup banyak kotoran yang dibuang di jembatan penyeberangan antara sisi kanan dan sisi kiri badan jalan. Cukup banyak kotoran yang dibuang. Masya Allah, karena kerusakan moral. Orang hidup dengan gitar, pengamen hidup dengan musik, orang-orang sabu-sabu, ngelem, itu hal biasa. Tidur di bawah-bawah jembatan, tidak ada WC khusus, tidak ada rumah khusus. Jadi jangankan WC, rumah pun mereka tidak ada. Maka mereka menjadikan seantero kota itu menjadi tempat untuk membuang hajat. Dan itu sering terjadi. Jemaah maka Allah, alhamdulillah di kita itu masih jarang, tapi di daerah pinggiran-pinggiran kota itu sering. Dan mungkin ini juga pengaruh dari agama. Ketika Rasulullah datang menjadi rahmatan lil alamin, pengaruh itu kuat sekali. Jadi kita mendapatkan kenyamanan hidup semenjak Islam ini datang. Mereka yang beragama selain daripada Islam itu biasanya tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Urusan taharah, Bapak Ibu maka Allah, hanya Islam yang detil memperhatikan kebersihan dan tidak menyakiti sesama. Makanya Islam itu datang melalui Rasulullah, rahmat bagi alam. Orang-orang India, saya mendengarkan keterangan dari alumni India yang belajar di India, sekaligus kita cek kebenarannya melalui keterangan-keterangan dari sosmed. Orang-orang India itu hampir merata, itu buang hajat tidak terlalu peduli apakah menyakiti atau tidak. Sepanjang irigasi, mereka kalau mau buang hajat itu tidak ada penutup. Jadi berjejer mungkin sekitar 1 meter satu orang, mirip dengan protokol kesehatan kita lah. Itu langsung lepaskan celana, buang hajat. Itu berjejer, dan saya pernah lihat langsung di foto tentang buruknya perilaku orang-orang India. Dan itu hampir rata-rata dilakukan oleh orang-orang yang beragama Hindu. Orang Islam dari kecil diajarkan adab. Dan inilah yang membuat kita terjaga dari
menjatuhkan maruah diri, ya. Membuka aurat sembarangan itu bukan bahagian daripada pengajaran Islam, dan ada rasa malu bagi orang yang agama telah masuk ke dalam dadaannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan umatnya bahawa salah satu tempat terlaknat adalah tariq, jangan jangan kata Rasulullah, di jalanan yang orang lalui. Nah, kemudian Rasulullah kemudian menyambung au fi naq'i ma'in, dan juga terlaknat orang-orang yang membuang hajatnya di air yang tergenang. Di air yang tergenang. Jadi hadis yang tadi menyebutkan dilarang buang hajat itu di tepi sungai. Jadi yang dimaksud tepian sungai. Tapi kalau buang hajat di dalam air sungai masih dibolehkan, walaupun hukumnya bisa makruh kalau mengetahui ada penduduk lain di bawah aliran sungai tersebut yang kemungkinan besar menggunakan air sungai sebagai sumber kehidupan mereka. Jadi kadang-kadang membuang air, membuang hajat ini, kalau di air mengalir itu tidak sampai mengganggu sahnya wudu. Walaupun ketika kita sedang berwudu, di samping kita tepat lewat alat itu, bahan itu lewat, kita sedang berwudu, maka tidak mengganggu. Tapi kalau air yang tergenang ini sangat-sangat menyakiti, makanya dilarang membuang hajat di air yang tidak mengalir, yang kira-kira orang akan mendapatkan baunya, orang mau menggunakan air itu sama sekali tidak bisa. Nah, ini terlaknatlah mereka yang melakukannya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ittaqu al-la'anain, hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah, takutlah engkau. Rasulullah suruh takut kepada dua orang yang dilaknat. Qalu wa man la'inan ya Rasulullah. Lalu kemudian orang-orang sahabat bertanya, apa yang kau maksud? Siapakah mereka yang terlaknat dua orang itu ya Rasulullah? Qala allazi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu orang-orang yang membuang hajatnya di jalanan manusia berlalu lalang, wa fi dhillihim, dan di tempat orang-orang berteduh. Nah, jemaah melakukan Allah, dari banyak hadis ini, dari banyak hadis, masih ada beberapa hadis yang tidak mungkin kita bacakan semuanya, menunjukkan bahawa pertama, kenapa dimasukkan dalam kategori dosa besar urusan membuang hajat, ya, yang seperti diceritakan dalam hadis, ada kalimah menyakiti manusia. Jadi illahnya, penyebab masuk dalam dosa menyakiti sesama muslimin. Jadi kita ini kan kalau mendapatkan kotoran, Bapak Ibu melakukan Allah, pasti ada perasaan tersakiti. Kalau orang buang hajat di samping masjid, bahkan bukan di lantai masjid, di samping masjid yang kita naik tangga untuk menuju ke masjid, mendapatkan setumpuk tai, pasti perasaan kita bermain. Pasti semua kita akan melaknat. Tidak melaknat dengan mulut, maka hati kita akan melaknat. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, bahawa kita benci kepada orang yang mengganggu. Bagaimana kita bisa solat sedangkan ada bau tai yang semerbak baunya masuk ke dalam masjid ketika kita sedang solat? Jadi ada illah, penyebab masuk dalam kategori dosa besar urusan ini adalah menyakiti. Jadi semua yang menyakiti sesama muslimin dengan kotoran kita itu masuk dalam kategori dosa besar. Tidak mesti di jalanan. Tidak siram yang bahasa Kreo. Tidak menyiram setelah masuk ke WC. Jadi kita simpan untuk orang lain. Kita tidak siram, kita tidak peduli. Ketika orang buka pintu untuk buang hajat, dia mendapatkan sisa dari orang sebelumnya, maka itu sudah masuk dalam kategori terlaknat. Berhati-hatilah kalau kita sudah masuk kategori terlaknat. Karena mulut orang yang melaknat itu kategorinya adalah mazlum, kategori orang terzalimi. Buka pintu WC, ada setumpuk tai. Buka pintu lain, ada setumpuk tai. Buka pintu lain juga ada. 3 pintu disediakan oleh masjid. Semuanya punya kotoran di dalamnya. Ada yang berceceran. Tidak peduli untuk apakah itu menyakiti orang atau tidak. Perasaan tersakiti adalah perasaan mazlum, perasaan orang terzalimi.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqu da'watal madlum. Takutlah engkau kepada orang yang sedang terzalimi. Takutlah engkau kepada doa orang yang sedang terzalimi. Kenapa? Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada pemisah, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Seandainya semua orang berdoa kepada orang yang menyimpan kotorannya di dalam WC tidak disiram, misal doanya, ya Allah berbukurak punggung ni, tidak mesti angkat tangan masalah itu, sambil keluar berbukurak punggung, itu Masya Allah puluhan orang mendapatkan melaknat dengan harapan-harapan yang berbeda. Bisa jadi Allah menghukuminya di dunia, maka berkuraklah punggungnya, itu tidak sembuh-sembuh selama dia tidak bertobat dari urusan itu, kecuali Allah yang menyembuhkannya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa masuk kategori dosa besar? Illah pertama adalah menyakiti. Dilarang menyakiti sesama Muslim, apapun bentuknya dilarang. Dengan kata-kata, dengan perbuatan, karena kita terhormat di sisi Allah sebagai kaum Muslimin, maka dilarang mengganggu darah, dilarang mengganggu harta, dilarang mengganggu kehormatan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak keterangan menyebutkan bahawa qadha hajatahu tahta ha'ishin minan nahl wa huwa la mahalatu lahu min ad-dhill. Rasulullah itu kalau buang hajat, dia akan menuju ke padang pasir yang bukan tempat orang berlalu lalang, karena tidak semua area padang pasir dijadikan sebagai setapak untuk berlalu. Rasulullah akan menuju ke padang pasir yang bukan tempat orang berlalu lalang. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengumpulkan pelepah-pelepah kurma, lalu menancapkan di sekitaran beliau. Dia tancapkan untuk menutup auratnya, jadi ini dilakukan oleh Rasulullah karena dulu gaya hidup tidak ada WC. Jadi orang-orang dulu itu perginya ke padang pasir, tidak ada WC. Memang mungkin belum terfikirkan untuk membuat satu lubang khusus, lalu berair itu mungkin belum terfikirkan. Begitu gaya hidup dulu. Jadi Rasulullah sangat menjaga agar tidak mengganggu. Walaupun dalam pandangan empat mazhab menyebutkan, mereka sepakat mengatakan kotoran Rasulullah suci. Silakan baca kitab dalam empat mazhab tentang kotoran Rasulullah. Empat mazhab mengatakan kotoran Rasulullah itu suci, tidak berbau, bahkan hukumnya suci. Ada orang yang dulu meminum darah Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah hasil bekamnya disuruh buang kepada salah seorang sahabat, saya lupa namanya dalam hadis. Kemudian orang itu balik, darah sudah tidak ada dalam tempayan. Kata Rasulullah SAW, "Sudahkah engkau membuangnya?" Kata dia, "Sudah ya Rasulullah." Tapi Rasulullah tahu dengan izin Allah orang itu tidak membuangnya, tapi meminum darah tersebut. Meminum darah tersebut. Lalu Rasulullah tersenyum mengatakan, "Katakan yang benar. Apakah engkau sudah membuangnya?" Baru dia mengatakan, "Aku meminumnya ya Rasulullah." "Kenapa engkau meminumnya?" "Aku berharap sesuatu bisa berada dalam tubuhku darimu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Karena engkau telah melakukan itu, maka kujamin dengan izin Allah engkau tidak akan sakit perut selamanya." Dan benar orang itu tidak pernah terkena penyakit perut. Dan ini hanya berlaku pada Rasulullah. Bena acoh darah ustaz. Hanya berlaku pada dengku lama, hanya berlakunya. Yang hanya berlaku pada Rasulullah. Maka jemaah melakukan Allah yang kotorannya suci saja, beliau jaga agar tidak terganggunya kaum muslimin. Maka berhati-hatilah urusan buang hajat ini. Nah, illah kedua kenapa masuk ke dalam dosa besar, itu karena bahasa terlaknat. Jadi bahasanya langsung dilaknat. Itu menunjukkan bahawa ini pekerjaan besar. Pekerjaan besar yang menyebabkan Allah melaknatnya. Maka jemaah melakukan Allah, kita yang sudah beragama dengan baik, kita yang sudah mengenal Islam, ujung daripada sebuah pengajaran, apapun yang kita pelajari, pintar sekali bahasa Arab, itu belum sampai kepada target agama. Oh, hebat sekali menghafal Quran, belum sampai pada target agama. Oh, pintar sekali baca kitab kuning, habis hafal Nahu, Saraf, Matan Alfiyah, macam-macam kita hafal, belum sampai, kecuali kita sampai pada apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Semua ajaran itu berujung kepada kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak.
maka orang-orang yang menjaga agar kotorannya tidak mengganggu kaum muslimin, dialah orang-orang yang beradab, dialah orang-orang yang masuk dalam kategori menjalankan agama, menjalankan sunnah. Maka jemaah menekan Allah, sebelum saya tutup, saya ingin sedikit mengingatkan kembali. Ada satu perkara yang sering ditinggalkan. Ada satu sunnah Nabi yang hari ini sering ditinggalkan oleh umatnya dalam urusan menuju ke kamar mandi. Apa dia? Yaitu banyak orang tidak lagi memakai sandal ketika menuju ke kamar mandi tempat pembuangan hajat. Padahal itu disebutkan dalam banyak kitab. Dalam banyak kitab. Saya mendapatkannya dalam banyak kitab. Salah satu sunnah Nabi adalah pakailah sandal di kamar mandi. Jadi orang hari ini tidak pakai sandal. Padahal yang dimaksud oleh Nabi, kalaupun rumah pakai granit, walaupun kamar mandi kita lengkap keramik, tetap sunnah ada sandal di dalam. Tujuannya apa? Agar kita hanya berhubungan dengan sandal. Kita keluar dari kamar mandi, kaki kita hanya berhubungan dengan sandal. Kalaupun masih ada najis tertempel di lantai, maka kita meninggalkannya di kamar mandi, di bawah tapak sandal tersebut. Kaki kita aman. Hari ini merata orang tidak lagi memakai sandal. Maka belilah sandal. Cuma 10.000. Sandal swallow saja. Cuma 10.000. Tinggalkan dalam kamar mandi. Pakai di kamar mandi. Jadi jangan di luar kamar mandi. Memang untuk kamar mandi. Maka begitu juga. Seharusnya WC-WC di masjid itu semuanya meninggalkan sandal di dalam. Seharusnya. Makanya kita ada rasa takut. Kadang-kadang Bapak Ibu menekan Allah. Ketika kita berada di tempat-tempat WC umum. Itu berbagai macam kotoran itu telah berada di situ. Lalu kaki kita telanjang. Ini kita merasa tidak bernajis. Padahal kadang-kadang kita telah lengket dengan najis. Jadi jemaah menekan Allah, ini hal yang perlu kita jaga agar kita selamat dari azab kubur dan juga kita selamat di sisi Allah, dan juga kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dengan menjaga amal sunnah-sunnah Nabi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.